Sejarah lengkap suku Bugis, betulkah berasal dari penjelasan mengenai sejarah, adat istiadat suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan? Bugis merupakan kelompok etnik atau suku dengan wilayah asal Sulawesi Selatan. Ciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadat yang masih melekat kuat. Orang-orang Bugis banyak menyebar di seluruh provinsi Indonesia. Awal mula, suku Bugis tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutero. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunan. Kata Bugis berasal dari kata Tugi, yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lasatumpegi. Ketika rakyat Lasatumpegi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai Tuugi atau orang-orang atau pengikut dari Lasatumpegi. Lasatumpegi adalah ayah dari Wicudai dan bersaudara dengan Batara Latu, ayah dari Sawari Gading. Sawari Gading sendiri adalah suami dari Wicudai dan melahirkan beberapa anak termasuk Lagaligo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman folio. Sawari Gading Opunawer, yang dipertuhan di Wer, adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra Lagaligo dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah Sawari Gading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, Gorontalo dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bugis yang tersebar di beberapa kabupaten. Biasanya masing-masing kabupaten memiliki dialek tersendiri dalam penggunaan bahasa Bugis. Selain itu, masyarakat Bugis memiliki penulisan tradisional yang memakai aksara Lontara. Perkembangan. Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Masyarakat ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Lu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng dan Rapang. Meski tersebar dan membentuk suku Bugis, tapi proses pernikahan menyebabkan adanya pertalian darah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini orang Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten yaitu Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinrang, Baru. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan. Daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Binrang. Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang dianggap tertua bersama kerajaan Cina, yang kelak menjadi Pamana, Mario, kelak menjadi bagian Sopeng, dan Siang, daerah di Pangkajene Kepulauan. Adat istiadat. Dalam budaya suku Bugis terdapat 3 hal yang bisa memberikan gambaran tentang budaya orang Bugis, yaitu konsep ade, sirina pese dan simbolisme orang Bugis adalah sarung sutra. Konsep ade. Ade yang dalam bahasa Indonesia adalah adat istiadat. Bagi masyarakat Bugis, ada 4 jenis adat yaitu ade maraja, yang dipakai di kalangan raja atau para pemimpin. Ade Puraondro, yaitu adat yang sudah dipakai sejak lama di masyarakat secara turun-temurun. Ade Asama Turukeng, peraturan yang ditentukan melalui kesepakatan. Ade Abiasang, adat yang dipakai dari dulu sampai sekarang dan sudah diterapkan dalam masyarakat. Menurut Lontara Bugis, terdapat 5 prinsip dasar dari ade yaitu ade, bicara, rapang, wari, dan sera. Konsep ini lebih dikenal sebagai pangadireng. Ade merupakan manifestasi sikap yang fleksibel terhadap berbagai jenis peraturan dalam masyarakat. Rapang lebih merujuk pada model tingkah laku yang baik yang hendaknya diikuti oleh masyarakat. Sedangkan wari adalah aturan mengenai keturunan dan hierarki masyarakat, sera yaitu aturan hukum Islam. Siri memberikan prinsip yang tegas bagi tingkah laku orang Bugis. Menurut pepatah orang Bugis, hanya orang yang punya siri yang dianggap sebagai manusia. Naya tahu di sirina, delaina olokolu. Siri emitu taria seng tahu.
Artinya barang siapa yang tidak punya siri, maka dia bukanlah siapa-siapa, melainkan hanya seekor binatang. Namun saat ini adat istiadat tersebut sudah tidak dilakukan lagi dikarenakan pengaruh budaya Islam yang masuk sejak tahun 1600-an. Konsep siri. Makna siri dalam masyarakat Bugis sangat begitu berarti sehingga ada sebuah pepatah Bugis yang mengatakan siri parandreng, nyawa pe alau, yang artinya apabila harga diri telah terkoyak, maka nyawalah bayarannya. Begitu tinggi makna dari siri ini hingga dalam masyarakat Bugis, kehilangan harga diri seseorang hanya dapat dikembalikan dengan bayaran nyawa oleh si pihak lawan bahkan yang bersangkutan sekalipun. Siri napace secara lafazhiah siri berarti rasa malu, harga diri, sedangkan pace atau dalam bahasa Bugis disebut pese yang berarti pedih, pedas, keras, kokoh, pendirian. Jadi pace berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas, solidaritas dan empati. Kata siri dalam bahasa Makassar atau Bugis bermakna malu. Sedangkan pace, Bugis, pese, dapat berarti tidak tega atau kasihan atau iba. Struktur siri dalam budaya Bugis atau Makassar mempunyai 4 kategori, yaitu 1. Siri ripaka siri adalah siri yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. Siri jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa. 2. Siri mapaka siri-siri. Siri jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebutkan, narko degaga sirimu, inrengko siri, artinya, kalau Anda tidak punya malu maka pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa malu, siri. Begitu pula sebaliknya, narko engka sirimu, aja mumapaka siri-siri, artinya, kalau Anda punya malu maka jangan membuat malu-maluin. 3. Siri tapla siri, Bugis, tedeng siri. Artinya rasa malu seseorang itu hilang terusik karena sesuatu hal. Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk membayarnya maka si pihak yang berutang berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya atau membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan, disepakati. Ketika sampai waktu yang telah ditentukan, jika si berutang ternyata tidak menepati janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri. 4. Siri mate siri. Siri yang satu berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis Makassar, orang yang mate sirinya adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu, iman, sedikit pun. Orang seperti ini diapakan juga tidak akan pernah merasa malu, atau yang biasa disebut sebagai bangkai hidup yang hidup. Guna melengkapi keempat struktur siri tersebut maka pace atau pese menduduki satu tempat, sehingga membentuk suatu budaya, karakter, yang dikenal dengan sebutan siri napace. Penyebaran Islam. Pada awal abad ke-17, datang penyiar agama Islam dari Minangkabau atas perintah Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Mereka adalah Abdul Makmur, Datuk Ribandang, yang mengislamkan Goa dan Talo, Sulaiman, Datuk Patimang, menyebarkan Islam di Luwu, dan Nurdin Aryani, Datuk Ritiro, yang menyiarkan Islam di Bulukumba. Meta pencarian. Karena masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah yang subur dan pesisir, maka kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Meta pencaharian lain yang diminati orang Bugis adalah pedagang. Selain itu masyarakat Bugis juga mengisi birokrasi pemerintahan dan menekuni bidang pendidikan. Sejak perjanjian Bongaya yang menyebabkan jatuhnya Makassar ke tangan kolonial Belanda, orang-orang Bugis dianggap sebagai sekutu bebas pemerintahan Belanda yang berpusat di Batavia. Jasa yang diberikan oleh Arung Palaka, seorang Bugis asal Bone kepada pemerintah Belanda, menyebabkan diperolehnya kebebasan bergerak lebih besar kepada masyarakat Bugis.
Namun kebebasan ini disalahgunakan Bugis untuk menjadi perompak yang mengganggu jalur niaga Nusantara bagian timur. Armada perompak Bugis merambah seluruh kepulauan Indonesia. Mereka bercokol di dekat Samarinda dan menolong Sultan-Sultan Kalimantan di pantai barat dalam perang-perang internal mereka. Perompak-perompak ini menyusup ke Kesultanan Johor dan mengancam Belanda di Benteng Malaka. Serdadu bayaran. Selain sebagai perompak, karena jiwa merantau dan loyalitasnya terhadap persahabatan orang-orang Bugis terkenal sebagai serdadu bayaran. Orang-orang Bugis sebelum konflik terbuka dengan Belanda mereka salah satu serdadu Belanda yang setia. Mereka banyak membantu Belanda, yakni saat pengejaran Trunojoyo di Jawa Timur, penaklukan pedalaman Minangkabau melawan pasukan Padri, serta membantu orang-orang Eropa ketika melawan Ayutthaya di Thailand. Orang-orang Bugis juga terlibat dalam perebutan kekuasaan dan menjadi serdadu bayaran Kesultanan Johor ketika terjadi perebutan kekuasaan melawan para pengelana Minangkabau pimpinan Raja Kecil. Bugis perantauan. Kepiawaian suku Bugis dalam mengarungi samudera cukup dikenal luas, dan wilayah perantauan mereka pun hingga Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, Australia, Madagaskar dan Afrika Selatan. Bahkan, di pinggiran kota Cape Town, Afrika Selatan terdapat sebuah sumur yang bernama Makassar, sebagai tanda penduduk setempat mengingat tanah asal nenek moyang mereka. Penyebab merantau. Konflik antara kerajaan Bugis dan Makassar serta konflik sesama kerajaan Bugis pada abad ke-16, 17, 18 dan 19, menyebabkan tidak tenangnya daerah Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan banyaknya orang Bugis bermigrasi terutama di daerah pesisir. Selain itu budaya merantau juga didorong oleh keinginan. Kebudayaan suku Bugis 1. Perkawinan ideal menurut adat Bugis Makassar adalah Asyalang Marula, yaitu perkawinan antara saudara sepupu sederajat ke-1, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Asyalana memang, yaitu perkawinan antara saudara sepupu sederajat kedua, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Ripandepe Mablae, yaitu perkawinan antara saudara sepupu sederajat ketiga, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Perkawinan tersebut, walaupun ideal, tidak diwajibkan sehingga banyak pemuda yang menikah dengan gadis-gadis yang bukan sepupunya. 2. Perkawinan yang dilarang atau sumbang, salimara, adalah perkawinan antara anak dengan ibu atau ayah, saudara sekandung, menantu dan mertua, paman atau bibi dengan kemenakannya, kakek atau nenek dengan cucu. 3. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelum perkawinan adalah Mapuche-puche, yaitu kunjungan dari keluarga si laki-laki kepada keluarga si gadis untuk mengadakan peminangan. Masuro, yaitu kunjungan dari utusan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga si gadis untuk membicarakan waktu pernikahan, jenis sunreng, mas kawin, dan sebagainya. Madupa, yaitu pemberitahuan kepada seluruh kaum kerabat mengenai perkawinan yang akan datang. Kesenian suku Bugis 1. Tari Padupa Bosara. Tari Padupa Bosara merupakan sebuah tarian yang menggambarkan bahwa orang Bugis kedatangan atau dapat dikatakan sebagai tari selamat datang dari suku Bugis. Orang Bugis jika kedatangan tamu senantiasa menghidangkan Bosara sebagai tanda kehormatan. 2. Tari Pakarna. Tari Pakarna merupakan tarian khas Sulawesi Selatan. Nama Pakarna sendiri diambil dari bahasa setempat, yaitu karna yang artinya main. Tarian ini pada awalnya hanya dipertunjukkan di istana kerajaan, namun dalam perkembangannya tari Pakarna lebih memasyarakat di kalangan rakyat. Tari Pakarna memberikan kesan kelembutan. Hal tersebut mencerminkan watak perempuan yang lembut, sopan, setia, patuh dan hormat pada laki-laki terutama pada suami. Sepanjang pertunjukan tari Pakarna selalu diiringi dengan gerakan lembut para penarinya sehingga menyulitkan bagi masyarakat awam untuk mengadakan babak pada tarian tersebut. 3.
Tari Mabadong hanya diadakan pada saat upacara kematian. Penari membuat lingkaran dengan mengaitkan jari-jari kelingking. Penarinya bisa pria atau bisa wanita. Mereka biasanya berpakaian serba hitam, namun terkadang memakai pakaian bebas karena tarian ini terbuka untuk umum. Tarian yang hanya diadakan pada upacara kematian ini hanya dilakukan dengan gerakan langkah yang silih berganti sambil melantungkan lagu Kadong Badong. Lagu tersebut syairnya berisikan riwayat manusia Malay dari lahir hingga mati, agar arwah si mati diterima di negeri arwah atau alam baka. Tarian badong bisanya berlangsung berjam-jam, sering juga berlangsung semalam suntuk. Tarian Mabadong bisanya dibawakan hanya pada upacara pemakaman yang lamanya 3 hari 3 malam khusus bagi kaum bangsawan di daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 4. Tarian Pagelu. Tari Pagelu merupakan salah satu tarian dari Tanah Toraja yang dipentaskan pada acara pesta Tambu Tuka. Tarian ini juga dapat ditampilkan untuk menyambut patriot atau pahlawan yang kembali dari medan perang dengan membawa kegembiraan. 5. Tari Mabisu. Tari Mabisu merupakan tarian bisu yang biasanya dipertunjukkan ketika upacara adat. Para penarinya bisu, orang yang kebal, yang selalu mempertontonkan kesaktian mereka dalam bentuk tarian. Komunitas bisu bisa kita jumpai di daerah Pangkep Sigri, Sulawesi Selatan. 6. Tari Kipas. Tari Kipas merupakan tarian yang mempertunjukkan kemahiran para gadis dalam memainkan kipas dengan gemulai alunan lagu. 7. Gandrang Bulo. Gandrang Bulo merupakan sebuah pertunjukan musik dengan perpaduan tari dan tutur kata. Nama Gandrang Bulo sendiri diambil dari perpaduan dua suku kata, yaitu gendang dan bulo, dan jika disatukan berarti gendang dari bambu. Gandrang Bulo merupakan pertunjukan kesenian yang mengungkapkan kritikan dan dikemas dalam bentuk lelucon atau banyolan. 8. Kecapi. Kecapi merupakan salah satu alat musik petik tradisional Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis. Baik itu Bugis Makassar ataupun Bugis Mandar. Menurut sejarahnya, kecapi ditemukan atau diciptakan oleh seorang pelaut sehingga bentuknya menyerupai perahu. Kecapi biasanya ditampilkan sebagai musik pengiring pada acara penjemputan para tamu pada pesta perkawinan, hajatan, bahkan hiburan pada hari ulang tahun. 9. Gendang. Merupakan salah satu alat musik perkusi yang mempunyai dua bentuk dasar, yakni bulat panjang dan bundar mirip seperti rebana. 10. Suling. Suling bambu terdiri dari 3 jenis, yaitu suling panjang, suling lampe, yang memiliki 5 lubang nada, dan jenis suling ini telah punah. Suling calabai, siling ponco. Suling jenis ini sering dipadukan dengan biola, kecapi dan dimainkan bersama penyanyi. Suling dupa samping, musik bambu. Musik bambu masih sangat terpelihara, biasanya digunakan pada acara karnaval atau acara penjemputan tamu. Rumah adat suku Bugis. Setiap budaya memiliki ciri khas rumah adatnya masing-masing. Begitu pula dengan Bugis. Rumah adat Bugis itu terdiri dari 3 bagian, yang dimana kepercayaan tersebut terdiri atas 1. Boting langit, perkawinan di langit yang dilakukan oleh Witon Riabeng. 2. Alekawat, di bumi, keadaan-keadaan yang terjadi di bumi. 3. Buriliu, pertiwi dunia bawah tanah laut, yang masih mempercayai bahwa rumah ini bisa berdiri tanpa menggunakan satu paku pun. Orang dahulu kala menggantikan fungsi paku besi menjadi paku kayu. Rumah adat suku Bugis Makassar dapat dibedakan berdasarkan status sosial orang yang menempatinya. Rumah Sawaraja, Salasa, berarti rumah besar yang ditempati oleh keturunan raja, kaum bangsawan. Bola adalah rumah yang ditempati oleh rakyat biasa. Tipologi kedua rumah ini adalah sama-sama rumah panggung, lantainya mempunyai jarak tertentu dengan tanah, bentuk denahnya sama yaitu 4 persegi panjang.
Perbedaannya adalah sang oraja dalam ukuran yang lebih luas, begitu juga dengan tiang penyangganya, atap berbentuk prisma sebagai penutup bubungan yang biasa disebut timpak laja yang bertingkat-tingkat antara 3 sampai 5 sesuai dengan kedudukan penghuninya. Rumah adat suku Bugis baik sawaraja maupun bolat terdiri atas 3 bagian. Awal bola ialah kolong yang terletak pada bagian bawah, yakni antara lantai dengan tanah. Kolong ini biasa pada zaman dulu dipergunakan untuk menyimpan alat pertanian, alat berburu, alat untuk menangkap ikan dan hewan-hewan peliharaan yang dipergunakan dalam pertanian. Alebola ialah badan rumah yang terdiri dari lantai dan dinding yang terletak antara lantai dan loteng. Pada bagian ini terdapat ruangan-ruangan yang dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti menerima tamu, tidur, bermusyawarah, dan berbagai aktivitas lainnya. Badan rumah terdiri dari beberapa bagian rumah seperti lotang risaliweng. Pada bagian depan badan rumah disebut yang berfungsi sebagai ruang menerima tamu, ruang tidur tamu, tempat bermusyawarah, tempat menyimpan benih, tempat membaringkan mayat sebelum dibawa ke pemakaman. Lotang ri tengah atau ruang tengah berfungsi sebagai tempat tidur kepala keluarga bersama istri dan anak-anaknya yang belum dewasa. Hubungan sosial antara sesama anggota keluarga lebih banyak berlangsung di sini. Tanda bulat. Lontang rilaleng atau ruang belakang merupakan tempat tidur anak gadis atau orang tua usia lanjut. Dapur juga ditempatkan pada ruangan ini yang dinamakan dapureng atau jonghe. Tanda bulat. Rakaang ialah loteng yang berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil pertanian seperti padi, jagung, kacang dan hasil perkebunan lainnya. Sebagaimana halnya unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka teknologi arsitektur tradisional pun senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini juga mempengaruhi arsitektur tradisional suku bangsa Bugis, antara lain bola ugi yang dulunya berbentuk rumah panggung sekarang banyak yang diubah menjadi rumah yang berlantai batu. Agama Islam juga memberi pengaruh kepada letak dari bagian rumah sekarang yang lebih banyak berorientasi ke Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam di seluruh dunia. Hal tersebut dikarenakan budaya Islam telah membudaya di kalangan masyarakat Bugis Makassar. Simbol-simbol yang dulunya dipakai sebagai pengusir makhluk halus yang biasanya diambil dari jenis tumbuh-tumbuhan dan binatang tertentu diganti dengan tulisan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Bahasa suku Bugis. Etnik Bugis mempunyai bahasa tersendiri dikenali sebagai bahasa Bugis, Ugi. Konsonan di dalam Ugi pula dikenali sebagai lontara yang berdasarkan tulisan Brahmi. Orang Bugis mengucapkan bahasa Ugi dan telah memiliki kesusastraan tertulis sejak berabad-abad lamanya dalam bentuk lontar. Huruf yang dipakai adalah aksara lontara, sebuah sistem huruf yang berasal dari Sanskerta. Seperti halnya dengan wujud-wujud kebudayaan lainnya, penciptaan tulisan pun diciptakan karena adanya kebutuhan manusia untuk mengabdikan hasil-hasil pemikiran mereka. Kata lontara berasal dari bahasa Bugis Makassar yang berarti daun lontar. Karena pada awalnya tulisan tersebut dituliskan di atas daun lontar. Tiap-tiap daun lontar disambungkan dengan memakai benang lalu digulung pada jepitan kayu yang bentuknya mirip gulungan pita kaset. Cara membacanya dari kiri ke kanan. Lontara Bugis Makassar merupakan sebuah huruf yang sakral bagi masyarakat Bugis klasik. Huruf lontara tidak hanya digunakan oleh masyarakat Bugis, tetapi huruf lontara juga digunakan oleh masyarakat Makassar. Contoh pemakaian bahasa Bugis: makan maki, silakan Anda makan. Aga tapi gau, apa yang sedang Anda lakukan. Adapun partikel-partikel yang biasa digunakan dalam bahasa Bugis Makassar seperti ji, mi, pi, mo, ma, di, tonji, tawa, pel. Contoh penggunaannya misalnya, tidak apa-apa ji, tidak apa-apa. Pakaian suku Bugis. Baju bodo adalah pakaian adat suku Bugis dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia. Perkiraan itu didukung oleh sejarah kain muslim yang menjadi bahan dasar baju bodo.
Jenis kain yang dikenal dengan sebutan kain muslim, Eropa, Mysolos, Yunani kuno, Masalia, India Timur, atau Ruh, Arab, pertama kali diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Hal ini merujuk pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-19. Sementara pada tahun 1298, dalam buku yang berjudul The Travel of Marco Polo menggambarkan kalau kain muslim dibuat di Mosul, Irak, dan diperdagangkan oleh pedagang yang disebut Mussolini. Namun kain yang ditenun dari pilihan kapas yang dijalin dengan benang katun ini sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yakni pada pertengahan abad ke-9, jauh sebelum masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17, dan populer di Perancis pada abad ke-18. Kain muslim memiliki rongga-rongga dan jarak benang-benangnya yang renggang membuatnya terlihat transparan dan cocok dipakai di daerah tropis dan daerah-daerah yang beriklim panas. Sesuai dengan namanya bodo yang berarti pendek, baju ini memang berlengan pendek. Dahulu baju bodo dipakai tanpa baju dalaman sehingga memperlihatkan payudara dan lekuk-lekuk dada pemakainya, dan dipadukan dengan sehelai sarung yang menutupi bagian pinggang ke bawah badan. Namun seiring dengan masuknya pengaruh Islam di daerah ini, baju yang tadinya memperlihatkan aurat pun mengalami perubahan. Busana transparan ini kemudian dipasangkan dengan baju dalaman berwarna sama, namun lebih terang. Sedangkan busana bagian bawahnya berupa sarung sutra berwarna senada.